Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 5 Maret 2025. Hari ini adalah hari Rabu Abu, permulaan masa pantang dan puasa, masa pertobatan, masa retret agung, masa untuk memeriksa batin. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan-bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama dari kitab Yoel, bab 2 ayat 12 sampai 18. Yoel mengajak kita untuk berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Hendaklah kita mengoyakkan hati dan jangan hanya mengoyakkan pakaian. Berbaliklah kepada Tuhan Allah, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan belas kasihannya. Maka Tuhan akan memberikan pengampunan, kehidupan, dan keselamatan. Pada bacaan yang kedua, dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, Paulus mengajak agar kita memberikan diri didamaikan dengan Allah, karena sesungguhnya hari penyelamatan, hari pertobatan sudah tiba. Maka orang supaya meninggalkan dosa-dosanya dan memberikan diri kepada Allah untuk diselamatkan dan dibebaskan dari segala hukuman. Kalau kita bertahan dalam firman Tuhan, maka Allah akan menolong kita. Inilah hari perkenanan, inilah hari penyelamatan. Sedangkan pada Injil Matius bab 6, kita diajak untuk menyadari dan melakukan keagamaan tidak seperti orang-orang munafik, tapi hendaklah kita benar-benar melakukan dengan tersembunyi. Kalau kita berdoa, hendaklah kita masuk ke dalam kamar dan menutupnya, lalu berdoa kepada Allah. Kalau kita bersedekah, janganlah apa yang dibuat tangan kananmu diketahui oleh tangan kirimu. Kalau kita berpuasa, hendaklah kita mencuci muka kita agar kita tidak dilihat orang bahwa kita sedang berpuasa. Dengan kata lain,
perbuatan-perbuatan kita, hendaknya hanya Allah yang mengetahuinya, bukan untuk mencari muka di hadapan sesama. Saudara-saudaraku terkasih, hari ini bersama gereja kita mengawali masa pantang, puasa, pertobatan dan retret agung. Yoel menegaskan kepada kita agar kita mengoyakkan hati dan jangan hanya pakaian. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, merasa sudah beres ketika melaksanakan hukum Taurat, menepatinya, meskipun tindakannya jauh dari hukum-hukum itu. Itulah gambaran mengoyakkan pakaian. Hanya bagian-bagian luar yang dijalankan, tetapi maksud dari hukum dan aturan tidak pernah mereka lakukan. Yesus pernah menegaskan bahwa yang paling penting adalah melaksanakan kehendak Allah. Pertobatan yang kukendaki ialah membuka belenggu-belenggu kelaliman dan meninggalkan, lalu datang kepada Allah. Pantang dan puasa yang kita lakukan mulai hari ini merupakan wujud dari pertobatan hati, mengoyakkan hati, mengekang hawa nafsu. Oleh karena itu, tidak cukup hanya berpantang dari makanan ini atau itu, tapi yang paling penting adalah mengubah sikap hati yang keras menjadi hati yang lembut, hati yang berkenan kepada Allah. Pendek kata, saya mau mengajak kita semua untuk mengubah manusia lama menjadi manusia baru yang semakin dekat dengan Allah. Itu berarti pantang dan puasa hanyalah merupakan wujud dari bagaimana kita ingin semakin dekat dengan Allah. Maka yang paling penting adalah mengubah sikap hidup kita dari manusia yang lama yang jauh dari Allah, kemudian datang kepada Allah. Saya mengajak kita semua memantang nafsu-nafsu kita, keinginan kita yang kita wujud nyatakan dengan memantang entah makanan, entah minuman, entah kegiatan. Tapi yang paling penting adalah mencoba mengekang hawa nafsu dan kemudian mengikuti kehendak Allah. Tentu itu dibarengi dengan perwujudan nyata, tindakan nyata, yakni berpeduli kepada orang lain dengan memasukkan uang-uang kita ke dalam kotak APP sebagai wujud
solider dengan mereka yang membutuhkan. Buah-buah pertobatan, buah-buah pantang dan puasa adalah kota APP. Maka 3 hal yang saya anjurkan. Yang pertama, bentuk pantang dan puasa yang kelihatan adalah memantang entah makanan, entah minuman, entah merokok, entah kegiatan lain. Sebagai pantang dan puasa yang nyata kita lihat. Dibarengi yang kedua dengan pengekangan hawa nafsu, keinginan kedagingan, dan kemudian hidup menurut kehendak Allah. Kalau lebih positif, kita perkerap, kita perbanyak dalam kita berekaristi, menerima sakramen tobat, membaca kitab suci, devosi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah peduli kepada sesama dengan memasukkan uang ke kota APP yang akan berguna bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Tiga-tiganya harus kita lakukan agar pantang dan puasa kita semakin konkret, semakin nyata. Mudah-mudahan kita mengisi masa prapaskah pantang dan puasa dengan sungguh-sungguh, sehingga pantang dan puasa kita berguna untuk kemajuan rohani kita dan juga untuk kebahagiaan sesama lewat kota APP. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur setiap tahun kami Kau beri kesempatan untuk memperbaiki diri dengan menjalani masa prapaskah, masa pantang dan puasa, masa pertobatan. Bantulah kami untuk mengisi masa ini dengan sungguh-sungguh, bertobat dengan benar, dan pantang dan puasa juga sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga pantang dan puasa kami mengokohkan, menguatkan iman kami, dan juga memberikan kebahagiaan bagi sama lewat kota-kota APP. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, yang kadang jatuh, kadang mandek. Semoga Engkau tetap mendorong kami untuk beriman dengan tangguh, dengan kuat dan mendalam. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang kena ekonomi Engkau lancarkan usahanya, agar mereka dalam situasi apapun tetap berpegang teguh pada iman akan Yesus Putra-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya dorong dan saya ingatkan untuk tetap melakukan, memiliki pola hidup sehat. Agar apabila kita sehat, orang lain juga sehat. Dan dengan demikian, mereka mampu untuk menjadikan suasana dan orang-orang tetap sehat. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan
dalam bagian mewartakan kabar gembira bersama gereja dengan doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian karya-karya, pemberian waktu, dan juga pemberian dana yang sungguh memperkuat gereja dalam pewartaan. Semoga dengan itu semua gereja mampu memberikan yang terbaik untuk umatnya. Saya ingatkan penjenengan yang belum datang untuk menerima abu, nanti sore masih ada kesempatan misa Rabu Abu pada pukul 18 atau jam 6 sore. Saya ingatkan hari ini adalah saat pantang dan puasa. Jangan hanya pantang dan puasa dari makan dan minuman, tapi hati yang dibuat menjadi suci. Hari Jumat depan adalah Jumat pertama. Kesempatan untuk menghormati hati kudus Yesus, berdevosi kepada sakrament kudus dan adorasi. Setelah sebelumnya ada doa jalan salib, maka saya undang umat untuk menunjukkan sikap tobatnya dalam jalan salib. Mudah-mudahan kita sungguh berbalik, bertobat, dan secara positif saya mengajak untuk menghadiri Ekaristi, sakramen tobat, dan pertemuan-pertemuan APP. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.